Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa setia kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat bersyukur ya, kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Besok Jumat tanggal 26 November tahun 2021, akan tepat 100 hari kasus pembunuhan di Subang terjadi. Akankah polisi Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol RDA Caniago mengumumkan pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang yang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 itu? Patut ditunggu, pasalnya selama ini baik Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol RDA Caniago maupun pakar forensik dari Mabes Polri yang juga seorang poluan Dr. Sumi Hastri sama-sama mengatakan bahwa calon tersangka pembunuhan di Subang sudah ada di tangan polisi. Apalagi kemudian calon tersangka pembunuhan di Subang disebut-sebut ada di antara saksi-saksi yang telah diperiksa. Selama ini saksi-saksi yang sering diperiksa oleh polisi adalah orang-orang terdekat dari korban pembunuh ibu dan anak di Subang Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu atau Amel Subang. Mereka yang menjadi saksi pembunuhan di Subang adalah Yosef yang merupakan suami sekaligus ayah dari korban. Kemudian Yoris yang merupakan anak dan kakak dari korban, serta Danu, keponakan sekaligus sepupu dari korban. Jumat Keramat selama kini dikenal masyarakat dalam penanganan kasus korupsi di KPK. Karena pada setiap hari Jumat para petugas KPK melakukan penangkapan kepada para tersangka. Mungkinkah kebiasaan KPK menangkap tersangka di hari Jumat ini, juga dianut oleh polisi yang juga akan menangkap pelaku dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang atau pembunuhan di Subang? Mengingat pada Jumat tanggal 26 November tahun 2021 ini merupakan tepat hari ke-100 terjadi kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel Subang. Sehari menjelang 100 hari kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, pada Kamis tanggal 25 November tahun 2021 salah satu saksi yakni Yosef akan diperiksa di Mapolda Jabar di Bandung. Akankah setelah Yosef, akan ada juga pemanggilan saksi-saksi lainnya, atau pemanggilan Yosef merupakan pemeriksaan terakhir menjelang ditetapkan tersangka kasus pembunuhan di Subang? Seperti diketahui, dalam pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, sudah sekitar 55 saksi yang telah diperiksa oleh tim penyidik. RDA Caniago mengemukakan, semua hasil pemeriksaan dari keterangan para saksi itu akan dipelajari oleh Polda Jabar. Apabila sudah mengerucut dan sesuai dengan yang disampaikan atau yang diperiksa oleh Polres Subang, ya mungkin itu akan difokuskan lagi, jadi kita menunggu saja, katanya. RD pun menyebut calon tersangka mengerucut pada sejumlah saksi yang kemungkinan bakal jadi tersangka. RDA Caniago optimis dalam waktu dekat akan mengumumkan tersangkanya. Dengan begitu pula, sebagai bentuk jawaban bahwa penyidik tidak ada kesulitan dalam mengusut kasus ini. Sementara analis Anjas di Thailand menyebutkan bahwa tersangka yang dimaksud ada 4 kategori yakni pelaku otak, orang yang mengetahui, dan orang yang membantu. Apakah tersangka-tersangka ini juga yang akan dimaksud, jadi ada kemungkinan calon tersangkanya bisa lebih dari satu. Apalagi dari keterangan Sumi Hastri, pelaku pembunuhan di Subang lebih dari satu orang. Nah bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah mampir di channel kami tim kru redaksi yang bertugas mengundurkan diri, semoga terus diberikan kesehatan amin, serta pelaku Subang semoga segera ditetapkan siapa pelakunya, amin amin ya robbal alamin.